tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 12. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puding Besar, Ibu Dr. Andani Latinisa, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Puding Besar, yang saya hormati juga Kepala TU Ibu Rosmi dan rekan-rekan TU, dan yang Ibu sayangi anak-anak didik kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Puding Besar. Anak-anak, mari kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya juga kita dapat berkumpul di halaman SMA Negeri 1 Puding Besar tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semuanya dengan cuaca yang cukup cerah. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Baik anak-anak, pada kesempatan ini mungkin kita akan evaluasi dulu jalannya upacara. Dari peserta upacaranya mungkin sudah cukup baik, sudah lebih bisa mengatur diri. Hanya ada beberapa yang masih belum lengkap, ya, masih ada topi yang tidak digunakan, mungkin dasinya juga mungkin ada masih, ya. Kemudian dari petugas upacaranya dari kelas 10-4, ya. Jadi ini sudah latihannya sudah cukup mungkin, ya, tetapi masih saja ada kendala-kendala yang terjadi ketika pelaksanaan. Ada petugas-petugas yang ternyata tidak hadir sehingga harus digantikan oleh temannya yang alhamdulillah bertanggung jawab, gitu, ya. Kemudian juga tadi ada beberapa kesalahan. Mungkin untuk pertama kesalahan itu biasa, nak, ya. Tetapi jangan biasakan kesalahan. Kemudian anak-anak, sejatinya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang baik itu pasti ada tujuan. Buat apa tujuan? Buat mengetahui arah jalan. Buat apa tahu arah jalan? Biar kita tahu ketika salah jalan. Pertanyaannya, semuanya sekarang sudah ada tujuan belum? Sudah ada tujuan hidupnya belum? Sudah ditetapkan belum tujuan hidupnya?
Apa tujuan hidupnya, nak? Kalau ibu tanyakan tujuan hidup, pasti yang dijawab itu, kalau ibu tanyakan tentang tujuan hidup, biasanya yang dijawab adalah ingin hidup apa? Sukses, Bu. Ingin membahagiakan orang tua, Bu. Terus satu lagi yang biasanya jadi jawaban itu adalah ingin bermanfaat bagi orang lain. Ada nggak tujuan yang lain? Ada ya. Oke. Atau ada yang tujuan hidupnya untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Atau ada yang belum memikirkan tentang tujuan hidup? Kenapa sih kita hidup? Untuk apa sih kita hidup? Penting nggak, nak? Penting, ya. Penting menetapkan tujuan hidup. Goals terakhir kita hidup di dunia ini untuk apa? Untuk mati. Jadi kita diciptakan untuk mati. Yang menciptakan kita siapa? Berarti tujuan hidup kita sebenarnya siapa? Untuk, ya, tujuan yang terbaik itu pastilah untuk kembali, ya, untuk mencapai ridho Allah. Kenapa penting menetapkan tujuan hidup? Itulah rambu-rambunya, nak, ya. Sama sepertinya di sekolah gitu ya. Kalau memang tujuan hidup kita dari awal sudah pakem di dalam hati itu adalah untuk mencapai ridho Allah, kira-kira pagi ini yang dilakukan sudah sesuai dengan ridho Allah belum? Sudah sholat subuh belum? Kira-kira nanti ketika sekolah itu sesuai ridho Allah atau tidak? Ya. Jadi kalau memang sudah tujuannya mencapai ridho Allah, ketika ada pelajaran gitu ya, kira-kira bolos atau tidak, nah itu pasti ada pergulatan di dalam hati. Kalau memang tujuan hidupnya sudah sesuai ingin mencapai ridho Allah, pasti tidak akan terjadi yang namanya bolos ataupun yang lainnya, ya. Sama nih ketika anak-anak kelas 3 yang akan mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika memang menetapkan di dalam hati tujuan hidupnya adalah ridho Allah, banyak jalan menuju Roma, ya, ya. Banyak jalan untuk mencapai cita-cita. Ada jalur depan, ada juga jalur belakang. Nah, kira-kira yang mana yang diridhoi Allah? Yang depan atau yang belakang? Kalau memang sudah pakem di dalam hatinya, oh ridhonya ridho Allah yang mau dicapai, yang mau dituju, pasti yang lain-lainnya tidak akan diikuti, ya. Kalau memang tidak ke arah jalannya ridho Allah. Kamu nggak mau kan nanti udah capek-capek, leteh-leteh, berjuang sampai ke titik puncak, Allah tidak mau lihat kita, mau tidak? Tidak mau, ya. Buat apa dunia dan seisinya kalau Allah tidak lihat kita? Lihat aja tidak mau. Oke, ya. Sampai sini paham? Kelas 10 kalau memang sudah ada tujuan hidupnya Allah, ya udah. Tujuan hidup yang lainnya, Bu, iya, ya. Tujuan yang lainnya misalnya, oh tamat SMA mau kemana? Mulai dari kelas 10, jadi terarah hidupnya, nak. Terarah ke sekolahnya itu mau ngapain? Ya, oke. Itu satu, dan terakhir mungkin tentang
kedisiplinan, tanggung jawab ya. Dan juga tentang 7K, tentang kebersihan. Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjunjung tinggi kebersihan gitu ya. Kemudian piket dijalankan dan semua tata tertib sekolah itu dipatuhi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pagi ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.